A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa mengadakan live pada malam yang berbahagia ini insyaallah. Kemudian mohon antum share karena materi kita pada malam hari ini adalah materi berkenaan dengan masalah keterkinian, yaitu tentang COVID-19 atau virus corona COVID-19 yang hari ini mengguncang dunia. Kita ingin sedikit membahas kajiannya berkenaan dengan terapi Al-Quran. Kita tidak bicara tentang medis karena kalau bicara tentang medis ada ahlinya tentu. Kalau bicara tentang virus tentu ada ahlinya. Pada saat ini saya berbicara tentang kefakaran saya, yaitu saya sebagai praktisi ruqyah syariah selama belasan tahun yang sudah berbagai pengalaman menghadapi penyakit-penyakit seperti itu. Dan insya Allah teori-teori yang selama ini kita sampaikan insya Allah bisa juga diterapkan untuk penyakit dalam antisipasi ataupun pencegahan ataupun pengobatan untuk terkena virus ini. Karena secara konsep insya Allah kita sudah sama-sama paham. Kalau antum yang sudah pernah mengikuti training saya, di training saya itu saya selalu menyebutkan bahwa Al-Quran adalah pengobatan terbaik. Bahkan para ulama mengatakan ada 4 perkara. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 4 perkara yang kalau seseorang melakukannya maka dia divonis menjadi salah satu orang yang meninggalkan Al-Quran. Salah satu dari 4 perkara itu adalah ketika dia sakit tapi dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat yang utama. Maka orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Padahal Rasulullah SAW jelas mengatakan taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. In tamassaktum bihima, kalau kalian pegang kuat-kuat kedua perkara ini, lan tadillu matas tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat kalau kalian pegang 2 perkara ini. Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Maka kita sebagai seorang mukmin sudah ada panduannya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam kitab Al-Qur'an ini ada petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Artinya pedoman hidup kita sebagai seorang mukmin jelas, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Maka apapun dalam dunia ini yang terjadi, apapun yang terjadi di dunia ini harus kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Bagaimana Al-Quran menyikapi hal ini? Bagaimana hadis menyikapi hal ini? Karena secara garis besar insya Allah dalam pengobatan sama, konsepnya sama insya Allah. Sebelum kita mulai, dengar Masya Allah, alhamdulillah sudah ramai yang ikut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi antum, terutama yang saudara-saudara kita yang sudah terkena atau terindikasi kena corona. Indikasinya itu kan salah satu ciri orang terkena corona, virus itu masuk biasanya melalui mulut atau melalui hidung. Pertama kali dia masuk maka reaksi pertamanya adalah bersin. Bersin, hacim, bersin.
Kemudian setelah itu ketika dia sudah mulai masuk ke dalam, maka tenggorokan menjadi kering, kemudian batu-batu. Jadi bersin dulu, kemudian batu-batu. Kemudian masuk ke dalam paru-paru, terjadilah sesak. Kemudian setelah sesak terjadi demam. Demam ini kenapa? Demam ini menunjukkan reaksi tubuh untuk mengeluarkan sistem imun tubuh untuk melawan virus. Jadi dia demam. Nah, bagi antum yang sudah merasakan hal-hal ciri-ciri tersebut, maka silahkan bisa berikhtiar dengan terapi Al-Quran yang insya Allah kita akan sampaikan biidznillah sikap kita terhadap COVID-19 dan bagaimana terapi Al-Quran insya Allah biidznillah. Dan bagi antum yang ingin bergabung di grup kami, insya Allah saya ada bimbingan terapi ruqyah syariah untuk COVID-19 ini. Grupnya khusus, ada grup khusus perempuan, ada grup khusus putra. Jadi ada ikhwan dan akhwat. Ya, nanti bisa dipilih sendiri. Ada linknya di bawah ini. Nanti antum silahkan masuk sesuai dengan jenis kelamin. Ya, kalau nggak punya jenis kelamin gimana Ustaz? Ya, buat grup sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat ya ini fenomena luar biasa. Ya, biasanya dulu-dulu kalau kita ya disiarkan, dikabarkan satu berita tentang penyakit, ya itu hanya misalkan kontaknya antara binatang dengan manusia. Jadi kalau kita nggak jumpa binatang itu kita nggak kena. Tapi ini lain sendiri. Ini bisa ya kontaknya dari orang sakit ke orang sakit, dari orang sakit ke orang sehat. Jadi kontaknya antara manusia. Ini mengguncang dunia, masya Allah. Bahkan dalam data ya terbaru itu 168 negara itu sudah terinfeksi virus corona, masya Allah. Ya, kemudian yang kasusnya ada 417.000, kemudian yang mati sampai hari ini sudah lebih dari 18.000 atau 19.000. Subhanallah, ini luar biasa. Bahkan di Indonesia kabarnya tadi sudah hampir mencapai jumlah 70 ya orang yang korban meninggal karena virus corona. Ya, apakah dia karena murni virus corona atau dia matinya karena memang punya penyakit, ya kebetulan kena virus corona, makin cepat kematiannya. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu dan kita tidak punya hak untuk berbicara di situ. Nah, ikhwana fiddin arsyadani wa arsyadukumullah, ada satu hal yang harus kita fahami sebagai seorang mukmin. Ya. Ini kabar ya yang menguatkan keimanan kita bahwa kematian itu adalah satu kepastian. Ya, para ulama mengatakan, ada seorang ulama mengatakan kematian itu adalah satu kepastian. Tapi mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan buruk atau mati dalam keadaan baik, itu adalah pilihan. Ya, kita boleh milih mau mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Kalau pilihan kita adalah mati dalam keadaan baik, maka jangan pernah melakukan sesuatu yang buruk. Ya, lakukanlah perbuatan-perbuatan amal soleh kebaikan. Maka insya Allah kita matinya akan mati pada kebaikan. Tapi kalau kita melakukan amal yang tidak baik, maka jelas ya potensi kita mati dalam keadaan su'ul khotimah itu besar. Ya, sebagai seorang mukmin tentu kita akan mempersiapkan diri kita agar mati kita menjadi mati yang terbaik. Karena ciri-ciri orang bertakwa salah satunya adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk hari akhir. Ya, subhanallah. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Jadi ini harus kita pahamin. Ya, makanya orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul terdahulu, ya bahkan para ulama terdahulu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa. Apa doanya? Ya Allah ya Rabb, matikanlah aku di saat aku mengamalkan amal terbaik dalam hidupku. Harusnya kita juga selalu berdoa kepada Allah. Nggak penting matinya karena apa? Mau mati di tempat tidur, mau mati karena corona, mau mati karena berperang jihad fisabilillah, mau mati dalam keadaan berdakwah, atau mati di mana saja. Tapi doa kita kepada Allah satu. Ya Allah, matikanlah aku di saat aku mengamalkan amal terbaik dalam hidupku. Artinya,
ketika kita mengamalkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, Allah cabut nyawa kita. Maka ini adalah mati yang husnul khotimah. Ini adalah mati yang Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ganjar dengan surga biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu pasti. Setiap orang bernyawa pasti akan mati. Para ulama mengatakan kalau kematian ini adalah makhluk, maka seluruh makhluk akan memerangi kematian, sehingga kematian itu jadi mati, sehingga orang tidak bisa mati. Nah itu, para ulama mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena semua kita takut mati. Ya, siapa yang nggak takut mati? Semua orang takut mati. Ya, makanya kalau seandainya kematian ini adalah makhluk, maka seluruh manusia, seluruh makhluk hidup akan memerangi kematian agar kematian mati dan kita tidak pernah mati, hidup abadi. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah riwayat hadits qudsi dikatakan nanti ketika kita dibangkitkan, ditiup trompet sangkakala, kemudian terjadi kiamat, matilah seluruh manusia, kemudian iblis juga pada saat itu dicabut nyawanya, kemudian ditiup trompet kedua, bangkitlah seluruh manusia, jin dan seluruh makhluk hidup. Ketika mereka bangkit, apa yang terjadi pada saat itu? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat mendatangkan maut dalam bentuk seekor kambing, seekor domba. Jadi pada saat itu kematian, maut itu didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk seekor kambing, kemudian kambing itu disembelih, kambing itu dipotong. Artinya kematian pada saat itu sudah betul-betul mati. Maka kemudian ketika kita sampai di akhirat, kita dibangkitkan, kita tidak akan pernah mati. Kalau kita beruntung mendapat surga, maka abadi. Kalau kita merugi masuk ke dalam neraka, maka kita di dalam neraka juga abadi. Abadi itu apa sih maksudnya? Abadi itu ada awalnya, nggak ada akhirnya. Itu abadi. Ya, kalau tidak tidak abadi, ada awal, ada akhir. Tapi kalau abadi, ada awal, tidak ada akhir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, ya, mari kita kuatkan keimanan kita. Ya, kenapa hari ini kita ketakutan? Subhanallah, ya, saya sempat terjebak di Malaysia. Terjebak di Malaysia, sebetulnya sudah jadwalnya pulang hari Kamis. Kemudian qadarullah, ya, saya sudah sampai di jam 3 pagi, saya sudah bangun, kemudian gerak berangkat ke bandara. Sampai bandara, kemudian saya sudah check in, ya, saya sudah check in online untuk persiapan. Sampai di bandara, saya lihat papan pengumuman itu, semua penerbangan cancel, semua penerbangan dibatalkan. Mencekam. Pada saat itu semua orang pulang, semua orang ketakutan, kan? Nah, kemudian saya harus bertahan di Malaysia selama beberapa minggu. Kemudian cek tiket memang tidak ada. Kenapa? Karena lockdown. Malaysia menerapkan tutup semuanya. Bandara tutup, tidak ada yang boleh masuk dan tidak ada yang boleh keluar. Bahkan penerbangan domestik pun pada saat itu dibatalkan semua. Subhanallah. Saya merasakan bagaimana mencekamnya saat itu. Ya, berada di negeri orang, dan pada saat itu adalah saat dimana kita tidak boleh keluar. Ya, tidak boleh keluar, harus di dalam rumah. Kalau ada keramaian itu dibubarkan sama polisi, dibubarkan sama tentara. Ya, kalau masih melanggar ditangkap. Ya, kenapa? Karena mereka ingin supaya virus ini tidak menyebar. Dahsyat, luar biasa ketakutannya. Ya, kita takut. Kemudian akhirnya saya bisa balik ke Indonesia, dan hari ini saya sudah berjanji kalau saya bisa balik ke Indonesia, saya akan live, akan berbicara tentang COVID-19 ini insyaallah, atau virus corona. Ikhwanu fiddin arsyadani warsyadakumullah, saya ingin mengingatkan satu hal, bahwa kematian itu pasti, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita ini punya nyawa, ya. Maka bersiaplah untuk mati. Kapan? Kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, maka kamu tidak bisa mengundur kematian itu, tidak bisa menunda. Tunggu dululah, ya, saya mau pamitan dulu sama keluarga, nggak bisa. Tunggu dululah, saya masih punya hutang, nggak bisa. Tunggu dululah, kasih kesempatan saya bertobat, tidak bisa. Kalau malaikat sudah datang, waktunya waktunya nyawamu aku cabut, maka langsung dicabut tanpa minta izin sama kita. Subhanallah, ya. Dan ketetapan waktu, tanggal, detik, menit, semuanya tepat, tidak bisa sedikit pun diundur, tidak bisa sedikit pun dimajukan. Ya. Artinya ini adalah sebuah kabar kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kapanpun kita bisa mati. Ya. Tidak harus karena corona. Ya, tidak harus karena COVID-19. Duduk pun kita di rumah itu bisa mati. Kita tidur bisa mati. Tidak ada yang bisa menjamin besok kita masih hidup. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebelum tidur membaca doa. Ya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, hidup mati kita serahkan sama Allah. Ketika kita tidur, sebetulnya nyawa kita diambil sama Allah. Nafs kita dipegang sama Allah. Kalau pagi datang, terserah Allah mau dipulangkannya atau mau dipegangnya. Ya, kita banyak menyaksikannya. Ya, bahkan kejadian baru-baru ini, artis itu baru bersenda gurau dengan istrinya, lihat foto-foto acara mereka. Kemudian istrinya ke kamar mandi, ya, untuk membersihkan make upnya. Dia balik ke kamar, dia lihat, ya, suaminya tidur dan ternyata tidur selamanya. Artinya apa? Artinya mati ini kapan saja Allah Subhanahu wa taala akan datangkan. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kematian itu pasti akan datang. Maka jangan pernah takut. Sebagai seorang mukmin, kita nggak pernah takut. Kenapa? Karena kita mempersiapkan diri untuk mati dalam keadaan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya, wala taku, dahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan beriman. Artinya orang beriman, kalau dia betul-betul beriman dalam dadanya, maka dia tidak takut mati. Ya, ini konsep pertama yang harus kita pahami sebagai seorang mukmin. Ya, ini wajib ditanamkan di dalam dada kita sebagai keimanan yang kokoh, ya, bahwa kematian itu pasti, sehingga kita tidak perlu terlalu fobia dengan berita-berita yang hari ini beredar, dahsyat, luar biasa, menakutkan, mencekam. Bahkan ketika saya pertama kali pulang ke Indonesia, ya, karena saya juga manusia biasa, saya juga takut, ya. Kenapa? Sampai di sini harus mandi dulu, ya, belum sampai ke rumah, ya, di rest area, di tempat penunggu itu, saya mandi, saya bersih semua, ganti baju, ganti celana. Sampai di rumah, ya, anak saya itu sudah 14 hari setiap hari menangis, Abi kapan pulang, Abi kapan pulang, Abi kapan pulang, ya. Tiap hari saya tersenyum melihat anak saya di video call itu menangis dia. Abi kapan pulang, Abi kapan pulang, Abi kapan pulang. Ya, tapi subhanallah, karena ketakutan kita sebagai seorang mukmin, sebagai manusia biasa, datang ke sini, ya, walaupun anak menyambut kita, ingin memeluk, kita takut memeluknya. Ya. Nah, kasih waktu Abi mau bersih-bersih dulu. Bersih-bersih. Kemudian ketika mandi, biasanya ketika tidur, biasanya tidur mau dipelukan abinya, dipelukan saya. Pada malam hari itu kita mencekam suasananya. Baru pulang dari Malaysia, zona merah. Turunnya di Jakarta, zona merah juga. Ya, baru mau masuk bandara saja sudah diperiksa semua seluruh tubuh. Ya, kemudian mata semuanya diperiksa. Kemudian sampai di Jakarta diperiksa lagi, ngisi banyak, ya, daftar itu. Ciri-cirinya ada nggak, kan gitu. Itu mencekam. Sampai di sini untuk tidur bersama anak saja ada rasa khawatir, was-was, ya.
Kita mungkin tahan, tapi bagaimana anak kita, bagaimana istri kita? Kan itu. Akhirnya menjadi ketakutan. Maka ini harus kita ungkap, harus saya ungkap, ya, agar kemudian kita tidak menjadi fobia, terlalu ketakutan, tapi juga tidak terlalu mengambil ringan, ya, artinya terlalu remeh, ya, atau bahasa gaulnya kemaki gitu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu seorang mukmin itu punya sikap-sikap tertentu. Adapun bagi antum yang qadar Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjangkit, ya, terjangkit virus corona, ya, kemudian harus dirawat secara maksimal, kemudian diisolasi, ya. Kalau diisolasi itu kan rasanya kalau sudah kena virus corona kemudian diisolasi, nggak bisa jumpa keluarga, maka pikiran yang ada di kepala kita, sebentar lagi mati, kan gitu, kan? Maka kalau antum betul-betul beriman, antum harus yakini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kabar gembira. Kalau seandainya antum sakit karena corona, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar tetap. Kemudian antum harus yakini bahwa ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada antum, Allah titipkan, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyuhada khamsah, ya, syuhada itu ada 5. Kalau antum mati karena corona, antum masuk salah satunya ini, ya. Syuhada itu orang yang mati syahid, yaitu kata Rasulullah ada 5. Al-mad'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Mereka ini yang 5 ini adalah orang yang meninggal karena wabak penyakit menular, salah satunya virus corona karena dia menular, ya. Orang yang mati karena virus corona berarti mati syahid. Tapi syahidnya syahid dunia. Artinya syahid dunia apa? Ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Kalau syahid akhirat, maka tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, sudah dikuburkan seperti itu, ya. Tapi kalau syahid dunia, maka kewajiban ketika dia mati dilaksanakan. Artinya dia dikafani, dia dimandikan, kemudian dia dikuburkan, seperti itu, ya. Nah, kewajiban seperti itu. Tapi di akhirat dia dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua meninggal karena sakit perut, yang ketiga meninggal karena tenggelam, yang keempat meninggal karena tertimpa dengan bangunan atau benda keras, kemudian yang kelima orang yang berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Inilah orang, ya, yang kelima inilah orang yang mati syahid, namanya syahid akhirat. Orang mati syahid akhirat ini maka dia langsung masuk surga tanpa hisab. Subhanallah, kecuali punya hutang. Makanya antum kalau punya hutang segera bayar, segera lunasin, ya. Ini kabar gembiranya buat kita, bagi antum yang terkena virus corona. Ustadz kok nakut-nakuti, ya, seolah-olah kami akan mati. Saya tidak menakutin. Justru saya memberikan kabar gembira buat antum, bahwa kalau antum mati karena virus corona, maka matinya mati syahid. Terus Ustadz, ada ikhtiarnya tidak? Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami kesembuhan. Oh, tentu ada. Ya, inilah kenapa saya buat live, inilah kenapa saya buat video ini, ya. Saya dulu banyak diam, ya, tapi sekarang sudah saatnya kita berbicara. Kita ikhtiar, kita tidak bicara tentang medis, kita tidak berbicara tentang virus corona, tapi kita berbicara tentang bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menyikapi penyakit. Kalau orang mengatakan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Al-Quran dan Sunnah mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan. Ini keyakinan yang harus kita tancapkan dalam dada. Jadi, walaupun antum sudah terkena virus corona, maka masih ada kemungkinan untuk sembuh, karena likulli da'in dawa. Setiap penyakit yang Allah turunkan ada obatnya. Apa obatnya? Kita pelajari sama-sama, ya. Kemudian kita buktikan sama-sama. Saya bukan orang yang paling ahli di sini. Kita belajar sama-sama dan kita amalkan sama-sama, kita buktikan sama-sama. Ya, saya susah membuktikan, kenapa? Karena saya nggak kena virus corona. Antum yang sudah terkena virus, nanti ikut grup saya. Kemudian nanti saya akan bimbing bagaimana amalan-amalan terapi Al-Qur'annya agar Anda yang membuktikan bahwa Al-Qur'an itu maha dahsyat.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai syifa. Syifa, ulama tafsir mengatakan bahwa syifa dimaksud di sini adalah penyembuh. Artinya Al-Quran Allah turunkan sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iman dulu ditancapkan. Iman itu apa? Yakin. Tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkani. Ini iman. Apa itu? Yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Nah, terapi Al-Quran, ya, ketika kita melakukan pengobatan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini adalah dalam wujud meyakini keimanan kita dalam perwujudan fisik, anggota badan. Artinya kita bergerak untuk berikhtiar secara Al-Quran, secara hadis Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Ini harus kita yakini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah syifa. Nah, saya bacakan sebuah hadis, ya. Saya ceritakan sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa satu ketika ada seorang sahabat yang kerasukan, seorang pemuda kerasukan, kemudian dibawa kepada Ibnu Mas'ud. Sama Ibnu Mas'ud dibacakan satu ayat. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Hai jin, apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan untuk hal yang sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Rabbmu? Mendengarkan satu ayat yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, jinnya langsung pergi. Maka kemudian sahabat-sahabat yang lain, mereka terpukau. Ini apa yang dibuat sama Ibnu Mas'ud? Sampai akhirnya mereka mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang dibuat Ibnu Mas'ud? Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya Ibnu Mas'ud membacakan ayat yang sama di atas gunung, maka gunung akan hancur. Masya Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya Al-Quran dibacakan, diturunkan di atas gunung-gunung akan hancur, terpecah belah karena tunduk dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu makhluk Allah. Virus adalah makhluk Allah. Semua makhluk Allah taat kepada Allah, tahu syariat Al-Quran, bahwa Al-Quran ketika dibacakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, maka Al-Quran itu bersifat penyembuh, maka penyakit tidak berhak untuk bersembunyi di dalam tubuh manusia. Ya, makhluk yang mau bermaksiat itu cuma dua makhluk. Ya, yang pertama manusia, yang kedua jin. Selain dari itu taat semuanya. Gunung pun kalau dibacakan Al-Quran maka akan hancur karena tunduk kepada Allah. Ya, kalau gunung saja yang begitu kokoh, begitu kuat dibacakan Al-Quran akan hancur. Lalu bagaimana dengan virus kalau dibacakan dengan Al-Quran? Masya Allah. Saya alhamdulillah rutin mengisi ke luar negeri. Saya ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, beberapa kali saya ke Hong Kong. Tapi yang paling rutin saya ke Malaysia. Beberapa kali saya ngisi di Malaysia, subhanallah, ya. Di antara peserta itu ada yang doktor, yang S3, doktor. Ada juga yang baru ingin mengambil doktor. Ya, ada yang sedang menulis tesis dia, ya, tentang bagaimana gelombang Al-Quran itu menghancurkan penyakit kanker. Ya, virus kanker itu hancur, dan dia lakukan itu di dalam penelitian. Dia teliti di dalam medis, ya. Apa yang terjadi ketika orang yang terkena kanker kemudian dibacakan Al-Quran? Masya Allah, dia menemukan ternyata sel kanker itu pecah. Ya, ada salah satu seorang dosen di UiTM Shah Alam, ya, dia dosen S3, dia dosen. Nah, dia punya student, punya murid-murid yang kemudian murid-muridnya dia suruh meneliti
gelombang bacaan, gelombang Al-Quran terhadap penyakit. Dan mereka menemukan bahwa ternyata luar biasa, Masya Allah, bahwa Al-Quran itu menghantarkan sebuah gelombang energi yang memberikan energi positif pada penyakit. Artinya penyakit ketika dibacakan Al-Quran, maka penyakit itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah terbukti, Masya Allah, penelitiannya sudah banyak sekali. Maka kita tinggal meyakini, ya, siapa orang-orang yang bisa sembuh dengan terapi Al-Quran. Mereka adalah lil mu'minin, orang-orang yang yakin, ya. Yakin ini perlu ditanamkan dulu sebelum kita melakukan terapi, ya. Keyakinan ini harus ditanamkan. Kita yakin nggak sama Al-Quran? Kalau kita yakin dengan Al-Quran, oke, Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran adalah penyembuh, ya, maka tidak akan ada yang bisa membantah. Orang yang membantah berarti dia tidak yakin terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kalamullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sikap awal kita sebagai seorang mukmin, ya, saat corona mengganas, ya. Sikap kita sebagai seorang mukmin yang pertama adalah bahwa kematian itu pasti. Jadi jangan takut mati. Tanamkan keimanan dalam dada kita. Kita siap mati kapanpun, karena ketika di dalam dada kita ada iman, kita dicabut nyawa kita, kita mati, maka surga insya Allah tempat kita, ya. Dan itu adalah kematian yang paling mulia. Yang kedua, keyakinan yang harus kita tanamkan bahwa ada solusi dalam Al-Quran dan hadis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran adalah syifa, ya. Maka kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, apa sikap kita sebagai seorang mukmin menanggapin, ya, maraknya, dahsyatnya guncangan virus corona ini, ya. Yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin adalah pertama, kuatkan iman, yang kedua, kuatkan imun. Kenapa kita ada rasa takut dalam dada kita? Karena ternyata iman kita sekarang sudah mulai tipis, ya. Ternyata kita sudah mulai cinta sama dunia. Ternyata dunia ini kita rasa terlalu gemerlap, belum siap kita untuk meninggalkan dunia. Istri kita, anak kita, perniagaan kita, perdagangan kita, bisnis kita, kita belum siap untuk meninggalkan. Yang kedua, kita jadi takut mati, ya. Takut mati. Kenapa? Karena kita takut meninggalkan dunia. Maka inilah sebetulnya virus yang paling berbahaya dalam Islam, yang disebut dengan virus Wuhan, ya. Ini yang sebetulnya harus kita hindari. Ini luar biasa virus ini, yaitu ketakutan kita kepada kematian dan cinta kita terhadap dunia, ya. Cinta kita terhadap dunia ini menjadikan kita hilang akal, kita hilang panduan, padahal panduan itu ada dari Allah dan Rasul-Nya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kembali kuatkan iman. Nanti kita akan sampaikan beberapa tahapan-tahapan bagaimana kita bisa menguatkan kembali iman kita, sehingga keyakinan mantap dalam dada. Serahkan diri kita kepada Allah. Hidup matiku kuserahkan kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Bukankah itu yang selalu kita panjatkan? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjauhi wabak. Ini sesuai dengan sunnah Rasulullah. Walaupun secara konsep, Al-Quran maha penyembuh. Kalau saya kena virus, saya bacakan Al-Quran, maka virusnya akan pergi. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Itu namanya sombong, nanti kena virus kan tuh. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghindarin. Rasulullah mengatakan, idza sami'tumut ta'un bi ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum fiha fala takhruju minha. Kalau kamu, ya, melihat merebaknya ta'un, penyakit menular pada satu negeri, maka jangan ke sana. Tapi kalau ada satu negeri yang merabak di sana virus, ya, penyakit menular, kemudian kamu berada di situ, maka jangan keluar. Ya. Tapi Ustadz, kenapa Ustadz keluar dari Malaysia? Subhanallah, sebetulnya saya ingin tetap di Malaysia pada saat itu. Tapi ya, saya juga manusia biasa. Ya, setiap hari anak saya video call selalu menangis. Ya, menangisnya itu tidak
Bukan saya bojo, ya nanti Abi pulang, nanti kalau Abi pulang beli mainan dia diam, tidak. Semakin dibujuk semakin menangis. Ya, hati orang tua mana yang tidak tersentuh, kemudian ya subhanallah, masya Allah, kita ikhtiar pulang. Ya, pulang setelah itu sampai di Bandung sudah lockdown, saya berhenti, saya tidak keluar dari rumah. Makanya tadi saya buat status ya, ketika kemudian saya silaturahmi kepada guru saya. Alhamdulillah tadi sempat berkunjung kepada Ustadz Abu Haris ya, Ustadz Haris Mujahid, bukan Ustadz Abu Haris. Saya berkunjung ke sana, saya keluar di kota, saya terkejut. Kenapa terkejut? Karena ternyata orang Bandung tenang-tenang saja, ya, bahkan tidak pakai masker. Ternyata yang ketakutan cuma saya sendiri, ya, yang mengurung diri sendiri di rumah, bahkan semua yang ada di rumah nggak boleh keluar, saya bilang. Ya, subhanallah. Tapi inilah sunnah dari Rasulullah, ya. Ternyata lockdown itu adalah sunnah Rasulullah. Ya, tutup semuanya. Yang ada di Bandung jangan keluar ke Jakarta. Yang di Jakarta jangan masuk ke Bandung. Yang ada di Jakarta jangan ke Medan. Yang di Medan jangan ke Jakarta. Yang ada di Indonesia jangan ke Malaysia. Yang dari Malaysia jangan ke Indonesia. Tutup semua pintu. Ya. Kemudian kita tunggu sampai virus ini betul-betul berakhir. Ini ikhtiar pertama yang harus kita lakukan. Jadi sebagai seorang mukmin jangan sombong. Kenapa? Kalau kita sombong merasa kuat, yang nanti terjadi adalah fitnah. Ya, fitnah. Ya, kita belajar dari kasus yang terjadi di jiran kita, subhanallah. Tapi ini saya kira adalah kasus yang sebetulnya dibesar-besarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah. Ya, ada sekumpulan dakwah di Malaysia yang ketika virus corona sudah merebak, mereka membuat satu kumpulan, yang dengan mereka membuat satu kumpulan kemudian berceramah, bahkan ustadznya mengatakan kita tidak takut sama corona, di mana ada corona utus kita ke sana, sampai seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, beberapa jamaah mereka terkena virus corona. Dan ini akhirnya menjadi fitnah. Dan inilah yang terjadi dulu di Mesir. Ketika terjadi wabak, ya, para ulama kemudian berkumpul di satu tempat, kemudian mereka berdoa, berkumpul berjamaah, mereka berdoa untuk supaya wabak ini hilang. Tapi apa yang terjadi? Semakin banyak orang yang terkena wabak, semakin banyak orang yang terkena penyakit. Akhirnya mereka menyimpulkan kalau terjadi wabak, duduk di rumah masing-masing, berdoa masing-masing, tapi semuanya berdoa. Ya, kenapa? Karena takut terjadi fitnah. Fitnah pertama nanti dikira umat Islam menyebarkan virus. Fitnah yang kedua nantinya dikira bahwa doa para ulama tidak mustajab. Fitnah yang ketiga, maka ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah. Mereka mengatakan virus corona ini adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Subhanallah, jadi fitnah buat kita. Makanya Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada kita kalau terjadi wabak, ya, jangan keluar, duduk di rumah, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang pertama. Berikutnya, keyakinan kita dalam pengobatan. Oke. Kalau kita melihat berita, sebetulnya bukan hanya virus corona saja yang dikabarkan belum ada obatnya. Kita masih menunggu waktu kapan ditemukan vaksin. Sebetulnya banyak penyakit-penyakit yang lain yang sampai sekarang penyakitnya belum ditemukan juga. Ya, ini statement manusia, tentu sekali lagi. Ini statement manusia. Terus bagaimana statement Rasulullah SAW? Dalam Islam kita panduannya Al-Quran dan Sunnah, bukan fakar. Kalau fakar mengatakan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi ternyata Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan. Ini keyakinan kita dalam pengobatan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Likulli da'in dawa'un, fa idza usibat dawa'ud da'i baru'a bi idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau obat sesuai dengan penyakit, maka penyakitnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang harus mantap tertancap dalam dada kita. Bahwa semua penyakit ada obatnya. Kalau obat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakitnya akan hilang. Ya. Terus
kalau ada statement bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan, ya, berarti ada yang salah dalam pengobatannya. Kenapa? Karena semua penyakit ada obatnya. Kalau obat sesuai dengan penyakit, maka penyakitnya akan hilang. Kalau diobati nggak sembuh-sembuh, artinya dalam hadis ini obatnya salah. Perlu diubah, perlu cari obat yang betul. Ya, kembali kepada Al-Quran. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ta'ala anzala da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawa wa la tadawa biharam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit bersamanya juga obatnya, penawar. Jadi itu turunnya sama-sama. Penyakit, obat. Nggak ada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit, obatnya masih ditahan di langit, nggak ada. Sama-sama diturunkan semua. Ya. Maka kata Rasulullah, fatadawaw wala tadawaw biharam, maka berobat kamu, ya, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram, tidak boleh, ya, sesuatu yang haram, apalagi pakai telur rebus gitu, ya. Dapatnya dari mana? Ini namanya kita sudahlah ditimpa musibah, melakukan kesyirikan, sumbernya nggak jelas, suruh makan telur masing-masing satu jam 12 malam, nanti bala, ya, penyakit akan hilang. Ini nggak betul. Ya, sumbernya harus jelas. Ya, dalam Islam itu syarat pengobatan tuh wajib dua. Yang pertama ada contoh dari Rasulullah, yang kedua ada penelitiannya. Artinya ada ahlinya, fakarnya yang menemukan. Ya, seperti itu. Rasulullah juga mengatakan, Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pula obatnya. Ya, jelas ya? Bahwa ternyata Rasulullah SAW mengatakan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ini kabar gembira bagi kita orang beriman. Siapa orang beriman? Yang yakin dalam hati, kemudian mau mengamalkan. Nah, pertanyaannya, antum mau mengamalkan tidak? Mau, Ustaz? Oke, kalau mau kita lanjutkan. Kalau tidak mau, kita tutup. Ya. Kemudian nanti insya Allah ceramah saya ini akan saya masukkan di YouTube. Ya. Kemudian saya sarankan antum untuk segera download yang ada di Facebook juga, karena biasanya kalau berhubungan dengan virus corona, kita belajar dari Ustaz Nuruddin Al-Indonesia ketika dia buat live tentang virus corona, ya. Kemudian videonya dihapus semuanya, nggak tahu ya kenapa dihapus semua. Kemudian bahkan hari ini Facebook dia diblok, ya. Ini sensitif memang. Ya, karena kita nggak tahu apa misi di balik virus corona, kan gitu. Maka kita nggak tahu, makanya rekaman ini segera antum simpan, download, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang bermanfaat. Dan bagi antum yang ingin bergabung dalam grup bimbingan ruqyah for virus corona, insyaallah boleh masuk kepada link di bawah ini, ya. Ada khusus akhwat, ada khusus ikhwan. Jangan salah masuk. Yang ikhwan nggak boleh masuk ke tempat akhwat, ya, haram. Kemudian yang akhwat juga nggak boleh masuk ke tempat yang ikhwan. Coba dipilih, nanti ada judulnya seperti itu. Kemudian di share video ini supaya banyak orang mendapatkan manfaat. Kemudian mereka bisa menyimpan seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita keberuntungan orang sakit. Yang pertama, bahwa orang yang sakit itu akan diampuni dosanya. Ya, jadi kalau antum sakit, setiap rasa sakit yang antum rasakan, antum mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang pernah antum lakukan. Subhanallah, luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, akan diangkat derajatnya. Subhanallah, nanti di akhirat, dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, manusia itu dibagi hanya dua golongan. Yang satu golongan adalah orang yang selalu diuji ketika di dunia. Yang satu golongan adalah orang yang ketika di dunia tidak pernah diuji. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mengangkat derajat orang yang selalu diuji ketika di dunia. Diangkat tinggi sekali, sampai kemudian orang yang tidak pernah diuji di dunia cemburu. Kemudian bilang sama Allah, ya Allah, boleh nggak kami hidupkan sebentar? Setelah itu berikanlah kami ujian. Potong-potong kecil tubuh kami.
agar kami bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan saudara-saudara kami yang ketika di dunia selalu diuji tersebut. Apa kata Allah? Tidak bisa. Ya, hari ini tidak lagi ada amal. Hari ini adalah pembagian daripada amal-amal yang dulu pernah kamu lakukan. Maka mereka menyesal dalam hidup mereka selama-lamanya, abadi. Ya, maka beruntung antum orang yang sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di sisi Allah. Yang ketiga, orang yang sakit ini ya, kemudian dia bisa bersabar, maka pahala kesabarannya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tidak ada batasnya. Artinya orang sabar itu ya akan Allah berikan pahalanya nggak berbatas, tidak ada tepi, ya tidak ada penghujungnya, masya Allah, tidak bisa kita hitung. Subhanallah. Maka beruntunglah bagi antum yang sakit. Maka kemudian kalau kita nggak pernah sakit, kalau misalkan saya bangun tidur nggak ada rasa sakit, rugi. Kenapa? Karena tidak bisa memanen pahala kesabaran orang yang sakit. Maka beruntunglah orang yang sakit. Kemudian kita sudah masuk kepada materi inti. Materi inti kita ada dua. Bagaimana kita menguatkan iman, bagaimana kita menguatkan imun. Ya, iman, iman. Iman dulu dikuatkan. Kenapa iman? Karena berhubungan dengan hati. Ya, kalau hati sudah kuat, dan hati ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai raja. Ya, raja itu bisa memerintah. Raja itu berhak untuk mengatur, menyuruh seluruh bala tentaranya, seluruh rakyatnya, hati. Maka bersihkan dulu hati, kuatkan iman, baru kemudian kuatkan imun. Ya, kalau iman sudah kuat, imun kuat, maka tidak akan ada penyakit yang mampu bertahan dalam tubuh kita, insya Allah. Luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menguatkan iman? Tentu ini sudah banyak kajiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, apa kata Allah? Wahai manusia, hai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempitan dan kenikmatan. Artinya ujian Allah itu bukan hanya kesempitan. Hari ini kita sempit, cari uang susah. Kenapa? Semuanya pada tutup. Kantor-kantor tutup, office-office tutup, bisnis down semuanya, banyak yang bankrupt, banyak bos sekarang jadi pekerja, kan gitu. Ya, ini artinya kesempitan. Ada orang yang diuji dengan kelapangan. Justru ketika orang kesusahan cari makan, justru dia rezekinya banyak pula pada saat musibah ini. Ya, banyak orang order masker, banyak orang order untuk pencuci tangan dan lain sebagainya, kan? Nah, ada orang yang dilimpah rezekinya. Nah, apakah yang diuji hanya orang yang susah saja? Tidak, ternyata dua-dua ini diuji. Ya, yang beruntung diuji, yang tidak beruntung juga diuji. Ya, untuk apa? Untuk menguji tingkat keimanan kamu. Ya, orang itu kalau nggak diuji, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu pasti masuk surga? Walamma, ya, kemudian kamu tidak pernah diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Ya, jadi ada ujian keimanan, dan ini salah satu keujian keimanan. Ya, kemudian dan hanya kepada kamilah ya kalian akan dikembalikan. Artinya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita. Lalu bagaimana kita bisa menguatkan sistem iman dalam tubuh kita yang selama ini sudah mulai lemah, sudah mulai cinta terhadap dunia, cinta terhadap pangkat, jabatan, harta, bisnis, kekuasaan, keluarga, sudah mulai kita mencintainya, ya. Bagaimana agar kita kembali menguatkan iman kita? Yang pertama adalah perkuat tahajud. Ya, tahajud. Bangun malam. Ya, untuk sholat qiyamul lail minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, ya. Nah, kalau bisa lebih, alhamdulillah, 3 rakaat atau 5 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat atau sebanyak-banyaknya pada waktu malam. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini adalah satu kemuliaan dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wabil asharihum yastaghfirun.
Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang malam sedikit sekali waktu tidur, ya. Artinya mereka selalu bangun di waktu malam. Kemudian yang kedua, bertaubat, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika menjelang subuh dia beristighfar, taubat kepada Allah. Berapa banyak kita harus bertobat? Minimal 100 kali. Karena Rasulullah SAW itu bertobat 70 sampai 100 kali. Kemudian yang ketiga, berzikir kepada Allah, ya. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup dia bergerak tapi tidak berzikir itu seperti mumi. Mumi apa? Jasadnya saja yang berjalan, tapi rohnya tidak ada. Maka antum perkuat zikir. Zikir apa yang harus diamalkan? Khususnya zikir pagi dan petang. Ya, ini teruntuk bagi antum yang live di sini, kemudian membutuhkan atau memerlukan materi yang saya sudah sampaikan. Insya Allah saya akan ada dalam bentuk PDF-nya. Silakan masuk grup, nanti akan saya kasih PDF-nya untuk kemudian antum kaji dan bisa diamalkan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, zikir pagi dan petangnya juga saya sudah masukkan di materi ini secara lengkap insya Allah. Jadi tinggal antum amalkan. Ya, zikir, amalkan zikir. Pertama zikir pagi dan petang. Kemudian zikir-zikir perlindungan, keluar rumah, masuk rumah, ya. Kemudian mau tidur, kemudian bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau apa, kemudian bercermin dan lain sebagainya. Ya, amalkan ini zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Syekh A'id Al-Qarni mengatakan, kalau kita tidak mau menjadi orang yang lemah imannya, terjangkit penyakit virus yang dahsyat namanya virus futur, ya. Nah, dalam Islam ada virus futur. Apa itu virus futur? Yaitu orang yang dulunya taat beribadah kepada Allah, kemudian dia futur jadi lemah, tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, siapa yang tidak mau terjangkit virus futur ini, maka perbanyak baca Al-Quran. Kata A'id Al-Qarni, minimal kalau kita sibuk, maka baca 10 ayat saja. Subhanallah, Allah karantina kita. Ya, hari ini Allah beri kesempatan kita seluas-luasnya untuk memperbanyak baca Al-Quran. Maka perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini akan menjadi penyejuk hati kita, penguat iman kita. Imannya jadi kuat, ya. Sebelum nanti imun kita kuatkan. Bagaimana cara menguatkan imun? Nanti insya Allah ada materinya. Ya, antum yang mau bergabung dalam ruqyah untuk penyakit, untuk virus corona, silakan bergabung. Tapi yang dikhususkan sebetulnya yang ikut bergabung dalam grup ini adalah orang-orang yang memang ada hubungannya dengan virus corona. Mungkin antum yang keluarganya ada yang terkena virus corona kemudian tidak mendapatkan penanganan medis. Kalau sudah dapat penanganan medis, ya sudah, biarkan medis dulu yang menanganin, kan gitu. Tapi kalau mau berikhtiarkan apa yang bisa kita lakukan dalam terapi Al-Quran, insya Allah boleh. Karena beberapa orang yang sembuh ketika di Malaysia, ya, orang-orang Malaysia yang sembuh biidznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu metode yang mereka lakukan adalah memperbanyak baca Al-Quran ketika mereka diisolasi. Memperbanyak baca Al-Quran ketika mereka diisolasi. Luar biasa, Masya Allah. Dan kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah obat. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Kemudian berikutnya, apa saja yang harus dibaca? Semua Al-Quran, isi Al-Quran. Khususnya ayat-ayat ruqyah. Nanti dalam materi saya ini juga saya sudah sampaikan ayat-ayat ruqyah syariah. Baik itu ayat-ayat yang dasar, asas, yang mudah kita lakukan, ya, walaupun dalam waktu yang sempit, insya Allah boleh, bisa. Ada juga ayat-ayat yang lengkap yang bisa kita amalkan kalau kita punya waktu luang yang panjang. Tapi kalau sudah kena virus corona, ya jangan yang asas lah, jangan yang dasar, tapi lakukan terapi Al-Quran yang dosis tinggi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala segerakan berikan kesembuhan kepada kita. Salah satu ada 2 testimoni dari Malaysia. Di Malaysia itu ada yang terkena virus corona kemudian sembuh setelah dia melakukan terapi Al-Quran kemudian muntah darah.
ya, ketika setelah dia muntah darah, ya, biidznillah, ya, dia terbebas dari penyakit virus corona. Masya Allah, ternyata sudah ada ya, sudah beberapa. Kemudian saya juga dengar kabar, saya ada satu grup dengan Ustadz Nai, Ustadz Nuruddin Al-Indonesia. Ustadz Nuruddin Al-Indonesia ini juga salah satu praktisi ruqyah syariah yang hari ini konsentrasi dalam penanganan virus corona ini secara ruqyah syariah, ya. Dan Masya Allah, ya, beberapa orang-orang yang ikut dalam grup Ustadz Nuruddin Al-Indonesia bisa sembuh dengan ruqyah syariah. Ini menambah keyakinan kita tentu, ya, bahwa ternyata insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengabarkan sebetulnya jauh, ya, ribuan tahun yang lalu bahwa Al-Quran adalah obat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita atibun nabawi, bagaimana Al-Quran, ya, itu menyembuhkan, kan gitu. Kemudian berikutnya yang kelima, amalkan sholat duha, ya, sholat duha amalkan, karena sholat duha ini akan mencukupkan diri kita sampai petang. Kemudian berikutnya, perbanyak sedekah. Sangat banyak sekali, ya, kabar-kabar tentang keajaiban sedekah ini yang tidak perlu lagi kita bincangkan. Luar biasa, sangat banyak sekali, ya, orang-orang yang sembuh dengan sedekah. Maka perbanyak sedekah, ya. Kalau antum terkena, terutama bagi orang-orang yang sudah diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan virus corona, maka perbanyak sedekah. Sudah yakin sajalah, ya, ya, sedekah ini bisa menyembuhkan. Dawu mardakum bisedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Sudah sedekah. Sedekah bagaimana ya Ustadz? Sedekah yang terbaik adalah sedekah sebelum subuh, ya, karena pada waktu subuh itu ada dua malaikat yang Allah turunkan. Kemudian yang satu akan berdoa khusus untuk orang yang sedekah, ya, agar harta kita diberkahi, agar dipanjangkan umurnya, dikasih kesehatan, artinya diberikan doa-doa yang terbaik untuk kita, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita lakukan dalam menghadapi virus corona untuk menguatkan iman. Amalkan 6 perkara tadi, insya Allah, ya. Yang mau PDF-nya insya Allah akan saya kirimkan. Kemudian secara imun bagaimana Ustadz? Secara imun insya Allah, ya, kita bahas. Kalau nanti antum masuk grup saya, maka nanti ada beberapa pergerakan-pergerakan untuk memperbaiki sistem imun kita. Tidak hanya dengan makanan, tapi harus ada pergerakan. Artinya, kenapa sih virus ini bisa lama-lama dalam tubuh kita, kemudian membuat kita penyakit, bahkan mengancam nyawa kita? Sebetulnya virus ini nggak bersalah. Kenapa? Bukan dia serang cari manusia, tidak. Ya, virus ini hanya ingin bertahan hidup saja. Dia kan mau hidup, dan dia hidup di lendir, kan itu. Dan ternyata lendir yang banyak itu di dada kita, kan masuk melalui hidung kita, ya kan. Kemudian kalau orang yang lendirnya banyak, kemudian lendirnya sudah susah keluar, maka kemudian penyebaran virus itu perkembangbiakannya semakin cepat, sehingga semakin sesak. Maka ada pergerakan-pergerakan tubuh yang memudahkan cairan itu bisa keluar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, termuntah, dan insya Allah secara otomatis virusnya juga akan keluar, kan gitu. Nah, bagaimana kita menguatkan imun? Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, saya ingin menyampaikan 4 perkara saja. Ini sudah cukup insya Allah, ya, bagaimana kita menguatkan imun, ya, agar imun kita kuat, sehingga kalau imun kuat, maka penyakit juga akan lenyap dari tubuh kita. Kalau sistem imun kuat, maka penyakit tidak akan betah dalam tubuh kita, dan mereka akan pergi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita akan kebal dari apapun virus yang menyerang kita, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama madu, ya. Pertama madu tentunya. Bahkan madu ini, ya, dikatakan bahwa dia adalah obat, ya. Fihi shifaun linnas. Di dalam madu ini ada penyembuh bagi manusia. Penyembuh luar biasa, ya. Maka konsumsi madu. Terserah antum dapat madu dari mana. Yang penting asli, ya, sesuai dengan kebutuhan antum. Cari madu, konsumsi madu sebanyak-banyaknya. Bagaimana konsumsinya? Kalau untuk pencegahan, ya, mungkin 1 sendok cukup.
1 sendok pagi, 1 sendok siang, 1 sendok malam itu cukup. Tapi kalau untuk pengobatan ya jangan 1 sendok. Ya, Syekh Sa'id, ya, seorang ulama fakar ruqyah syariah dan tibun nabawi dari Mesir, itu mengatakan bahwa kalau kita mau mendetoks sihir-sihir dalam tubuh kita itu, 1 liter madu dicampur dengan 3 liter susu. Ini untuk sihir ya. Kemudian dicampur dan diminum 1 hari harus habis itu. Jadi 4 liter. Ya, maka kalau kita misalkan virusnya bukan sihir tapi misalkan virus corona, ya setidaknya 1 hari mungkin kita habiskan madu itu minimal 1/4 liter lah, 1/4 kilo. Ya, kita konsumsi. Ya, maka insya Allah akan sehat. Kemudian yang kedua, habbatus sauda. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya habbatus sauda ini merupakan obat bagi segala jenis penyakit kecuali asam. Ya, maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, asam itu apa? Kata Rasulullah, asam itu adalah kematian. Ya, Aisyah ya, istri Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, asam itu apa? Maka Rasulullah mengatakan kematian. Artinya habbatus sauda ini obat untuk semua penyakit, ya, kecuali mati. Kalau sudah waktunya mati ya memang mati. Ya, tapi kalau sebelum mati, ya, dan penyakit itu bukanlah penyakit yang akan menghantarkan kita kepada kematian, maka insya Allah habbatus sauda adalah obatnya. Di Malaysia ada satu pasien yang positif corona, ya, biidnillah sembuh dengan mengkonsumsi salah satu yang dia konsumsi adalah habbatus sauda. Ya, maka antum konsumsi habbatus sauda. Dosisnya bagaimana Ustadz? Tadi saya sudah bilang, kalau pencegahan 1 sendok boleh, 3-4 kapsul boleh. Tapi kalau untuk pengobatan, ya, dosis itu diperbanyak. Karena herbal dia tidak ada istilahnya overdose, tidak. Antum minum banyak insya Allah tidak ada masalah, kecuali terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga akan mengganggu kesehatan. Kemudian yang ketiga, minyak zaitun. Ya, Rasulullah SAW mengatakan makanlah minyak zaitun dan minyakilah rambut kalian dengannya, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang berkah. Artinya kalau kita mengkonsumsi minyak zaitun ada keberkahan di dalamnya, dan bisa jadi minyak zaitun itu akan menyembuhkan. Bahkan kalau kita lihat keutamaan daripada minyak zaitun ini, dalam penelitian ditemukan minyak zaitun itu bisa mematikan sel kanker. Ya, artinya kanker itu juga virus. Corona ini juga virus. Antum minum minyak zaitun, maka insya Allah corona juga akan mati. Ya, biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama kali imannya harus dikuatkan. Kalau hanya coba-coba, maka efek daripada terapi Al-Quran ini tidak akan terlalu berkesan untuk kita. Tapi kalau sudah kita tanamkan keyakinan bahwa inilah solusi terbaik yang harus kita lakukan, yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari Rasulullah, minum. Maka insya Allah biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Yang keempat, kurma azwa. Ya, kurma azwa sekali lagi saya katakan bahwa kurma azwa ini ya adalah kurma yang tumbuh di Madinah secara umum. Maka kemudian kurma azwa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama kurma azwa aliyah, yang kedua kurma azwa biasa. Kurma azwa aliyah ini adalah kurma azwa yang terbaik dan harganya mahal. Kenapa terbaik dan mahal? Inilah kurma azwa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah kurma azwa yang dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang makan 7 butir pagi, maka sampai sore nggak kena sihir dan tidak kena racun. Virus corona adalah racun. Kalau kita minum kurma azwa, maka insya Allah dengan keyakinan kita dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bahwa siapa yang makan 7 butir kurma azwa tidak akan terkena sihir dan racun, maka insya Allah kita tidak akan terkena virus corona. Ya, nah ini subhanallah, tinggal kita yakini saja. Ya, selama ini kenapa kita ketakutan? Kok kenapa rasanya leher ini jadi sakit? Ya, karena ini ciri-ciri orang yang terkena virus corona, lehernya sakit. Akhirnya mindset kita jadi sakit. Ya, besok jadi batuk-batuk kan itu.
Kenapa? Karena ketakutan kita. Tapi kalau kita yakin, ya alhamdulillah, saya madu satu hari satu botol, misalkan. Saya minum habatus sauda satu botol. Saya minum minyak zaitun rutin. Saya goreng goreng nasi pun pakai minyak zaitun, misalkan. Kurma azwa selalu saya amalkan, terutama kurma azwa alia, masya Allah. Kurma azwa alia ini harganya lebih mahal. Kalau di Indonesia bisa sampai 800 ribu per kilonya. Kalau kurma azwa biasa itu hanya 200, 300 seperti itu ya. Kenapa dia mahal? Karena dia hanya kurma azwa aliyah itu adalah kurma yang tumbuh hanya di Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Itu hanya sekitar 5 kilo saja. Dan hanya ada beberapa kebun kurma saja. Kalau kurma azwa biasa itu tumbuhnya di seluruh Madinah. Bisa tumbuh seluruh Madinah. Makanya kemudian bedanya apa Ustadz? Gak ada bedanya. Ya. Jadi kalau antum jangan tertipu, ada orang jual kurma azwa aliyah sama kurma azwa biasa, dia bilang kurma azwa aliyah yang ini karena lebih besar. Tidak. Ya. Kurma azwa aliyah sama kurma azwa biasa itu sama, besarnya sama, warnanya sama, rasanya sama, baunya sama. Ya. Yang bedakan apa? Yang bedakan adalah tempat tumbuhnya saja. Kalau kurma azwa aliyah tumbuhnya di di Madinah sampai ke Kuba saja. Adapun kurma azwa biasa itu tumbuh di seluruh Madinah. Itu saja yang membedakan. Tapi tekstur, warna, rasa itu tidak membedakan sama sekali. Makanya ketika antum beli nanti misalkan di Madinah beli kurma azwa, maka dia akan kasih pilihan. Ini 30 real, ini 40 real, ini 50 real, ini 60 real, kan itu. Tapi ketika antum bilang kurma azwa aliyah ada nggak? Biasanya dia akan ambil dari laci bawah. Kenapa? Karena kurma azwa aliyah dia tidak dipajang. Kenapa tidak dipajang? Harganya mahal. Nanti orang makan semua habis kurma azwa aliyahnya dan ini langka. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah, insya Allah kalau antum sudah bilang kurma azwa aliyah, maka biasanya orang-orang Arab akan menganggap antum faham kurma dan biasanya dia akan jujur untuk menjual kurma kepada antum. Ya, tanyakan kurma azwa aliyah, masya Allah. Ya, ini luar biasa dan ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian dua wasiat, dua perkara. Lan tadillu tamassaktum bihima, lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian memegang erat dua perkara ini. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Tadi kita sudah bahas secara kitab Allah, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap pengobatan. Maka kemudian kita belajar bagaimana menguatkan iman berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Dan dalam hadis ternyata untuk menguatkan sistem imun tubuh kita, karena pada hakikatnya tidak ada obat untuk virus. Ya, tidak ada obat virus. Yang bisa mengalahkan virus adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita, yaitu sistem imun. Makanya kuatkan sistem imun kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah adalah orang yang paling sehat. Rasulullah itu nggak pernah sakit seumur hidup, kecuali pertama disihir, yang kedua Rasulullah pernah diracun. Itu saja. Selain dari itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sehat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya sampaikan, ya waktu kita sudah habis dan materi kita sudah habis, insya Allah. Ya, jadi bagi antum yang ingin mendapatkan materi ini secara PDF, nanti bisa masuk ke dalam grup, atau kalau ya teman-teman kita, sahabat-sahabat saya, itu bisa minta langsung ke nomor saya, dan insya Allah saya akan share. Kita bagi-bagilah ya. Antum punya jamaah, ya, yang punya jamaah ramai. Oke, sekarang berikan kabar gembira kepada mereka. Wabashiris sobirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Ya, sabar apa? Sabar terhadap virus corona. Bahwa hari ini sudah tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya.
upaya ikhtiar kita sesuai dengan sunnah, ya. Jangan datang ke negeri-negeri yang bermasalah, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ikhtiarnya secara Al-Quran ini sudah ada, antum lakukan. Nanti insya Allah bagaimana cara meracik herbal ini, herbal yang untuk tadi saya sudah sampaikan madu, kemudian habatus sauda, minyak zaitun dan kurma. Kemudian ada satu lagi propolis. Bagaimana cara meraciknya insya Allah saya akan buatkan videonya di YouTube, ya. Bagi antum yang perlukan nanti boleh ambil di YouTube saya. Ataupun kalau mau yang instan yang sudah saya produksi, sebetulnya ada herbal hijrah. Herbal hijrah itu insya Allah bahan-bahannya memang saya produksi dari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Ya, ada madu, ada habatus sauda, ada minyak zaitun, dan ada kurma, ada propolis, dan beberapa herbal yang lainnya, Masya Allah. Kemudian sudah diruqyah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosis terapi Al-Qur'annya bagaimana? Saya juga sudah sampaikan ayat-ayatnya ini. Kalau dosis ayat-ayat dasarnya itu sebetulnya hanya 5 saja, yaitu membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian kalau ayat-ayat secara lengkap juga panjang, ya. Nanti insya Allah di PDF ada, nanti antum silakan masuk di grup. Kemudian nanti saya akan share insya Allah terapi Al-Quran ini insya Allah untuk penyakit corona itu. Termasuk ayat-ayat Al-Qurannya, ayat-ayat ruqyah juga sudah ada. Kalau keuntungan masuk grup gimana? Nanti ayat-ayat ruqyahnya saya yang akan bacakan langsung. Jadi antum akan dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang akan saya bacakan seperti itu. Jadi bisa disimak di rumah sendiri, ya, seperti itu. Salah satunya Al-Fatihah, kemudian ada surat Al-Baqarah, ya. Kemudian ya ada usulan surat ruqyah, nggak bisa, ya. Kita nggak bisa ruqyah online karena waktu kita terbatas. Nanti saya takutkan tidak sempat. Jadi ya sudah, antum masuk di grup aja dulu. Nanti insya Allah akan saya share semuanya materi dan kita bincang di sana, ya. Khususnya adalah antum yang menangani saudara-saudara yang terindikasi orang-orang yang terkena virus atau sudah positif terkena virus corona, seperti itu. Nah, bagaimana dosis herbalnya? Pada intinya tidak ada dosis yang ditetapkan. Intinya adalah kalau untuk pencegahan ikuti saja berdasarkan kebiasaan yang selama ini kita konsumsi bagaimana. Tapi kalau untuk pengobatan maka dosisnya diperbanyak. Itu saja sebetulnya yang membedakan. Kemudian sebelum saya tutup, ya, saya ingin mengingatkan kita semuanya atas sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Sebenarnya orang-orang beriman ini, kita orang-orang mukmin, orang-orang beriman ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa? Karena apapun yang menimpa kita itu adalah kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathum dharra sabara fakana khairan lah. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkara yang dia hadapin itu baik. Kalau Allah berikan kepada dia musibah, kemudian dia bersabar, maka dia menjadi mukmin yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia, ya, sebuah nikmat, kemudian dia bersyukur dengan nikmat tersebut, maka dia menjadi mukmin yang terbaik juga. Artinya, di kondisi hari ini, orang yang terkena virus corona, kemudian dia bisa bersabar, maka dia menjadi mukmin yang terbaik. Orang yang tidak terkena virus corona, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka dia menjadi mukmin yang terbaik. Maka kalau ada iman dalam hati kita, ada iman yang kokoh dalam dada kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Wala takhafu wala tahzanu in kuntum tu'minuna billah.
Ya, kamu jangan takut, jangan khawatir. Wala takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, karena kamu orang yang beriman. Kalau kamu betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Silahkan diamalkan, silahkan disebarkan. Ya, saya sarankan antum untuk cepat-cepat di-download sebelum dihapus, karena kita sudah belajar dari pengalaman Ustadz lain. Ya, salah satu Ustadz Nuruddin Indonesia, semua videonya di Facebook itu dihapus tentang virus corona. Maka antum segera di-download supaya kemudian bisa diajarkan. Kemudian nanti insya Allah ayat-ayatnya apa saja insya Allah nanti akan saya sampaikan. Artinya sebetulnya ayat-ayat ruqyahnya ya sudah, ayat-ayat ruqyah secara umum semuanya antum baca insya Allah akan sangat berpengaruh. Tapi kalau antum nanti masuk dalam grup virus corona, nanti saya akan share nanti ayat-ayatnya, jadi tinggal antum baca saja. Barakallahu fikum, mudah-mudahan live kali ini bermanfaat ya. Insyaallah mudah-mudahan besok kita bisa live lagi ya. Yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini insyaallah nanti kita akan bahas besok ya. Saya akan jawab. Kemudian kita akan diskusi di situ. Ya, bagi yang istilahnya ingin menambahin, ingin memberikan usulan, insyaallah besok kita live lagi. Barakallahu fikum. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkokoh iman kita dengan adanya musibah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.